Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, dan malam para penonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, dan pada saat ini kami akan memaparkan mengenai pajak dan hukum pajak, representasi negara dalam merealisasikan telos negara. Sebelum kami mulai pemaparan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Pertama ada saya sendiri, yaitu Fabian Ariel Lumbantobing dengan NIM 11.0012.11.11.30.254. Selanjutnya ada Michelle Emanuela Christie. Selanjutnya ada Wira Sliawan Nugraha. Selanjutnya ada Muhammad Kaisar Raditya. Untuk pemaparan pertama akan dibacakan oleh Kaisar Raditya. Baik, di bagian pertama ada abstrak. Jadi pajak dapat diartikan sebagai pengalihan harta kekayaan oleh individu maupun badan hukum untuk kas negara. Salah satu karakteristik dari pajak adalah tidak adanya kontraprestasi secara langsung, melainkan diwujudkan dalam fasilitas umum dan infrastruktur pemerintah. Pemungutan pajak bersifat memaksa dan dipergunakan untuk mencapai telos atau kesejahteraan negara. Bagian kedua ada definisi. Ini yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Tax amnesty adalah sebuah penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Tidak dikenal sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Baik, selanjutnya bisa dibacakan oleh Wira Seliawan. Ya, terima kasih, Kaisar. Yang untuk bagian halaman 5, tax amnesty. Untuk tujuannya sendiri, pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Tax amnesty dilakukan untuk menarik harta dari warga negara Indonesia yang sebelumnya disimpan di negara bebas pajak. Tujuannya dari kebijakan tax amnesty ini adalah agar warga negara Indonesia tersebut dapat mengalihkan hartanya atau berinvestasi ke dalam negeri. Untuk prospeknya sendiri adalah dapat dianggap sangat menguntungkan, terutama bagi wajib yang menunggak dalam hal pembayaran pajaknya. Kendati begitu, wajib pajak diharapkan terbuka dalam pelaksanaan pelaporan harta kekayaan mereka. Jika tidak, wajib pajak yang memberikan laporan palsu atau harta yang dimiliki akan dikenakan sanksi sebesar 200% dari pajak penghasilan untuk penemuan harta. Dan untuk problemnya sendiri adalah yang pertama, apa tujuan dari pemberlakuan tax amnesty? Yang kedua, apakah kebijakan tax amnesty dapat dikatakan sebagai ataukah sebaliknya? Yang ketiga, apa saja dampak positif dari kebijakan tax amnesty tersebut? Ya, untuk selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama adalah mengenai tujuan pemberlakuan tax amnesty. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, tax amnesty adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka memaafkan atau mengampuni seluruh atau sebagian sanksi denda dari berbagai hukuman yang terutang oleh para wajib pajak yang melakukan kecurangan. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 UU nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, disebutkan bahwa kebijakan pengampunan pajak ini bertujuan untuk yang pertama mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Yang kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, serta meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Selanjutnya, keberhasilan kebijakan tax amnesty di Indonesia. Adapun tolak ukur keberhasilan tax amnesty adalah yang pertama mampu menaikkan penerimaan negara, yang kedua mampu menarik dana dari repatriasi modal,
mampu menggerakkan sektor ekonomi, dan memperkuat basis data untuk menguji wajib pajak di masa yang akan datang. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tax amnesty yang berlaku sejak tahun 2016 hingga 2017 ini dapat dikatakan berhasil karena sukses menarik uang tebusan mencapai 135 triliun rupiah. Uang tebusan tersebut adalah yang tertinggi di dunia dibandingkan dengan negara lain yang juga memberlakukan tax amnesty. Yang terakhir adalah dampak positif dari tax amnesty. Dampak positif dari tax amnesty adalah mendorong laju investasi. Tax amnesty akan menarik dana masuk dari luar ke dalam negeri, sehingga uang itu tidak akan dibiarkan mengendap begitu saja, dan akan digunakan dalam sektor produktif. Salah satunya adalah dengan investasi. Dengan pertambahan dana yang ada, otomatis tingkat investasi pun akan naik. Hal ini tentu akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Saudara Tafian. Baik, berdasarkan bahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan tax amnesty adalah kebijakan pengampunan pajak terhadap wajib pajak yang belum mengungkapkan semua harta kekayaan yang dimiliki. Pengampunan pajak ini bertujuan untuk peningkatan likuiditas domestik, memperbaiki nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, dan meningkatkan investasi. Kebijakan amnesti di Indonesia terbilang berhasil karena mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 5,3% di tahun 2016 dan 5,1% di tahun 2017, serta meningkatkan cadangan devisa serta memperkuat nilai tukar rupiah. Demikian pemaparan dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih.